Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan melanjutkan penjelasan tentang Dasa Akusala Kamapada atau Jalan Akusala Kama, 10 jalan ketidakbajikan. Nah, kali ini Bante akan menjelaskan 4 ya, kama wajikama, ya, perbuatan dari ucapan. Ya, jadi kama dari ucapan. Nah, itu ada 4 yang termasuk dalam Dasa Akusala Kamapada ini. Jadi kalau 4 ini dilakukan bisa membuat kita terlahir di alam penderitaan. Nah, apa 4 itu? Yang pertama, musawada, yaitu ucapan bohong. Yang kedua, pisunawaca, yaitu ucapan yang memecah belah. Yang ketiga, parusawaca. Parusa artinya adalah kasar, jadi ucapan kasar. Yang keempat, sampapalapa. Sampapalapa adalah ucapan kosong, ya seperti gosip, ya, tidak ada manfaatnya, ya, ucapan yang tidak bermanfaat. Nah, kali ini Bante akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu musawada. Nah, musawada ini, sebagaimana yang kita ketahui, juga termasuk di dalam Pancasila Buddhis. Ya. 5 sila Buddhis, sila yang keempat khususnya itu adalah musawada, weramani, sikapadang, samadhiyami. Nah, oleh sebab itu penting sekali untuk diketahui. Ya. Nah, apa itu musawada? Ya, di dalam Pali dijelaskan seperti demikian. Musawadanti etenati musawado. Ya. Musawadanti etenati musawado. Nah, apa arti musawada? Ya. Jadi dengan cetana, dengan niat ya, membicarakan musa, yaitu kebohongan. Jadi dengan niat membicarakan kebohongan, itulah yang disebut sebagai musawado atau ucapan kebohongan. Nah, untuk bisa menjadi pelanggaran sila dan juga termasuk dalam Dasa Akusala Kamapada, ya, nah dia memiliki 4 angga atau 4 faktor ya, untuk bisa terpenuhi ya, kama ini. Yang pertama, atathang, artinya adalah sesuatu itu atau berita atau perihal, ya, hal itu merupakan kebohongan. Nah, tentunya di sini ya maksudnya adalah jika sesuatu itu adalah benar, nah dia berusaha mengucapkan yang salah. Jika sesuatu itu adalah hal yang salah, dia mengucapkan sebaliknya yaitu kebenaran. Ya. Nah, intinya adalah untuk menipu, untuk mengucapkan hal yang salah. Yang pertama, jadi hal itu adalah hal yang salah, atathang. Yang kedua, wisangwadana cittata, ya, orang yang memiliki pikiran agar orang lain memahaminya salah. Ya. Jadi ini keinginan untuk berbohong intinya. Ya. Jadi berusaha membuat orang lain menyalahpahami, ya, salah paham jadinya. Yang ketiga adalah tajo wayamo, ya, mengusahakan itu, yaitu mengusahakan agar orang lain memahaminya dengan salah. Kemudian yang keempat, parasa tadathajananang, artinya adalah orang tersebut mengetahuinya, memahaminya. Jadi misalnya ada seseorang mengucapkan kebohongan, dan dia memahami bahwa ya sebagai itu. Jadi misalnya seperti ini. Kadang-kadang kebohongan itu bukanlah merupakan sesuatu yang jelas. Jadi kadang-kadang seperti tanda saja. Ya. Jadi misalnya orang yang tinggal di rumahmu itu adalah seorang arahat. Nah, jadi dia itu, tapi sebetulnya dia orang yang berbicara tersebut yang sedang tinggal di rumah orang tersebut, ya. Nah, jadi orang kedua ini memahaminya, oh iya ini maksudnya dia arahat. Nah, jadi waktu itu dia selain itu adalah hal yang salah, ternyata yang berbicara bukanlah arahat. Nah, berarti dia mengetahui sebagai yang salah. Ya. Orang itu harus paham maksud pembicaraan, maksud kebohongan tersebut. Nah, jadi ya ada 4. Yang pertama atathang. Yang kedua adalah wisangwadana cittata.
tajowayamu, dan keempat ada parasa tadathajanana. Nah, meskipun disebut sebagai musawada, wada adalah ucapan, tapi dijelaskan bahwa dalam bentuk tulisan, meskipun dalam bentuk tulisan ya tidak berupa ucapan, tapi juga bisa menjadi sebuah kebohongan. Ya. Nah, atau misalnya orang tanya, istri saya di mana? Terus sebagai orang yang ditanya, sebetulnya istrinya ke kiri, tapi kita bilang ke kanan. Nah, itu juga meskipun itu adalah tindakan tubuh tanpa mengucapkan sesuatu yang bohong, tapi itu juga termasuk musawada. Nah, jadi dia bisa dua, kaya payoga dan waci payoga. Ya, jadi dari ucapan baik juga dari perbuatan bisa juga ya. Nah, kemudian ya sahadika, sebagaimana Panatipata juga ya, sahadika artinya melakukan sendiri. Meskipun arti kata sahadika artinya adalah dengan tangan, ya, tapi di sini maksudnya adalah berbohong sendiri. Jadi kalau menulis kebohongan, menulis sendiri atau mengucapkannya langsung dari mulut sendiri. Nah, itu namanya sahadika. Ya. Yang kedua, anatika. Anatika artinya menyuruh orang lain berbohong. Jadi suruh orang lain berbohong untuk kita atau untuk memutarbalikkan fakta. Ya. Yang ketiga, nisagia. Ya. Nisagia artinya sebetulnya dibuang. Loh, bagaimana dibuang? Ya. Jadi misalnya dengan tulisan, lalu buang kertas ini ke rumah orang, atau dengan menulis surat, ya, mengirim surat ini, surat bohong gitu ya, ke rumah orang. Nah, seperti ini artinya melempar, ya, nisagia, dibuang, lempar. Atau yang terakhir, tawara. Tawara artinya adalah stabil, konstan, ya, atau permanen. Nah, maksudnya bagaimana ucapan bisa permanen? Misalnya ditulis di dinding, ya. Jadi merupakan kebohongan tapi ditulis di dinding. Misalnya apa? Di sini ada anjing galak atau di sini ada hantu, begitu ya. Untuk nakut-nakutin anak-anak sekitar, main-main di sekitar situ misalnya, ya. Nah, itu juga tawara. Karena apa? Tulisan itu sendiri akhirnya jadi permanen. Nah, jadi ada 4, dengan bohong sendiri, ya, dengan suruh orang ya berbohong, dengan melempar ya tulisan, kemudian dengan menulis di tempat yang permanen. Jadi ada 4 cara bisa berbohong. Nah, dijelaskan bahwa kalau ya kebohongan itu meskipun musawada kadang-kadang tidak termasuk dasa akusala kamapatha. Ya. Jadi musawada oke, melanggar sila keempat bisa jadi, tapi tidak termasuk dasa akusala kamapatha. Bagaimana? Misalnya berbohong untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya. Jadi misalnya ada satu cerita soal seekor monyet, ya, dia mau dimakan sama buaya. Tapi buaya ini mau makan jantungnya, ya. Terus monyet bilang ke buaya, jantungnya itu ada di atas pohon. Nah, kalau mau makan jantungnya, dia harus antarkan monyet itu ke atas pohon. Nah, jadi waktu buaya itu percaya pula ya, lalu diantarlah monyet ini ke atas pohon. Nah, akhirnya monyet bisa lolos, tapi sebetulnya buaya tidak kehilangan sesuatu. Dalam arti apa? Dia justru akhirnya tidak jadi membunuh si monyet karena kebohongan si monyet. Jadi monyet tetap berbohong, tetap musawada, melanggar sila keempat, tapi kebohongannya itu hanyalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain. Oleh sebab itu tidak merupakan dasa akusala kamapatha. Jadi kesimpulannya, jika kebohongan itu tidak merugikan orang lain, dalam arti orang lain jadi misalnya tidak kehilangan kesejahteraannya, ya. Kesejahteraan itu kan berarti ya akusala kama berarti bukan kesejahteraan, ya. Jadi kalau tidak jadi membunuh karena dibohongi, ya, maka kebohongan tersebut bukanlah termasuk akusala kamapatha. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.